Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uci Perwaningsih selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalipang, yang kami hormati Bapak Ibu guru semua, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Pada siang hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dari guru penggerak modul 1.4. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru semua atas rawuhipun panjenengan sedaya. Di balik kesibukan kita, di balik keremetan kita, terima kasih sekali, dan tidak lain ini hanya untuk memenuhi tugas saya dan Pak Sarji, tugas guru penggerak. Selanjutnya salawat serta salam kami limpahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Acara pada pagi hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Kami meminta untuk Ibu Uci Perwaningsih memberikan sedikit sambutan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu guru SD N1 Kalipang, terutama Bapak Ibu calon guru penggerak Bu Da sama Pak Sarji, yang kebetulan pada siang hari ini melakukan salah satu tugas guru penggerak. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat sehatnya, nikmat karunia-Nya, maka pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa pada siang hari ini Pak Sarji dan Bu Da melakukan diseminasi budaya positif? Budaya positif itu sebagai salah satu cara pembentukan karakter. Jadi kenapa kita harus membudayakan hal-hal yang positif? Karena secara tidak langsung pembentukan karakter itu melalui dengan pembiasaan yang kita lakukan sehari-hari, diharapkan dapat mempertebal salah satu sifat peserta didik kita yang mungkin dia tersamarkan. Jadi dengan pembiasaan ini nanti karakter baik akan muncul, sehingga menutup karakter yang kurang baik seperti itu. Betul bukan? Itu di pendidikan guru penggerak maksudnya itu seperti itu. Jadi nanti harapannya setelah diseminasi ini kita bisa
mengikuti atau dengan diseminasi ini bisa menginspirasi kita untuk tetap membiasakan anak-anak untuk tadi budaya positif tadi. Oke. Karena bagi sekolah kita ya, apalagi visi sekolah kita itu terciptanya peserta didik SDN 1 Kalipang yang berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia, berakhlak, berkarakter ini melalui pembiasaan-pembiasaan. Nah, untuk itu sekiranya kita bisa meluangkan waktu mendengarkan diseminasi ini dengan sebaik-baiknya, dan nanti kita bisa mengambil pelajaran atau petuah yang bisa kita terapkan di kehidupan kita, di tugas kita terutama ya sebagai pengajar. Kita tidak hanya mengajar tapi juga mendidik karakter mereka. Oke, itu dari saya. Nanti dilanjut juga sama Pak Sarji. Sekian, harapannya nanti berjalan dengan lancar ya. Diseminasi kita pada pagi hari ini nanti bisa berjalan lancar. Demikian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uci. Semoga dari sambutan Bu Uci kita jadi tahu budaya positif ini sangat penting sekali, terutama di sekolah kita yaitu SD Negeri 1 Kalipang. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pada materi diseminasi budaya positif, lanjut Pak Sarji. Nah, di sini ada ice cream senyum yuk. Senyum yang lebar. Nah, tolong berdiri ya Bapak Ibu. Silakan berhadapan dengan kalau ibu-ibu dengan ibu-ibu saja, jangan bapak-bapak dengan ibu-ibu. Pak Ibu sama Pak Rahmat ya, enggak Pak. Berhadapan, silakan sambil berdiri. Kita luapkan kegelisahan kita, bahkan keselea dewe dengan kita tersenyum lebar. Senyumnya harus sampai giginya terlihat ya. Nah, senyumnya senyum yang ikhlas ya. Senyum jangan dipaksakan. Senyum yang ikhlas pokoknya. Ayo enggak Bapak Ibu. Pak Sarji dihitung ya Pak. Dihitung 30 detik kita akan berhadapan dengan teman kita atau rekan sejawat kita, dan tersenyumlah selebar-lebarnya dengan merasa yang sangat bahagia. Monggo Bu Anis bisa sama bertiga boleh enggak apa-apa. Nah, itu ya, ditatap wajah teman kita yang ada di hadapnya. Dan jenengan dari mulai ngomong guyu-guyu, mulai oke. Ayo silakan, Pak Uji siap? 1, 2, 3. Senyum selebar-lebarnya. Nah, ditatap dulu, ditatap wajahnya Bu Uji, ditatap oke. Tersenyum sampai mengsem, tersenyum selebar-lebarnya. Sudah Pak Sarji 30 detik. Silakan Bu Hanum, belum selesai Bu, diluapkan. Diluapkan tersenyumnya, dilos ya. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah awal kita untuk mengawali diseminasi kita dengan tersenyum. Lanjut Pak Sarji. Nah, sebelum kita melakukan forum diskusi, kita akan membuat kesepakatan dalam forum diseminasi ini. Di sini sudah ada 2. Yang pertama yaitu
menambahi atau yang mau berpendapat dalam acara pada siang hari ini, monggo bisa ditambahi kesepakatan dalam forum ini. Ya, boleh. Ini masa dalam menghargai batin Bu Hanum, tidak gibah. Monggo Pak Sandi ditulis. Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Ya, berarti tidak gibah di situ, tidak ngomong sendiri ya Bu. Terus yang lain monggo, Pak Eko, halo Pak. Monggo. Kesepakatan kita dalam forum ini loh. Apa Biji? Aktif berdiskusi. Berarti nanti kalau ada pertanyaan, siapapun nanti harus menjawab bagaimanapun bentuk jawabannya. Seperti itu ya. Lanjut, aktif berdiskusi. Terus apa lagi? Monggo. Menjadi siapapun, menjadi pendengar yang baik, tidak gibah, aktif berdiskusi. Fokus. Tidak boleh pegang HP. Tidak boleh pegang HP. Boleh pakai telepon tapi di luar, setelah itu masuk lagi, kan ya Bu? Siapa tahu kalau itu penting, boleh mengangkat telepon tapi masuk ke luar ruangan, setelah itu kembali lagi. Nah itu lanjut, apakah sudah cukup atau masih ditambah lagi? Cukup ya? Sampun Pak Sarji. Jadi kesepakatan forum diskusi kita pada siang hari ini yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga tidak gibah, yang keempat aktif berdiskusi, yang kelima fokus, dan yang keenam boleh menggunakan HP dengan bijak. Dalam artian di sini apabila ada telepon silakan boleh diangkat, tetapi di luar ruangan, setelah itu boleh kembali lagi. Lanjut Pak Sarji. Di sini budaya positif. Jadi kita seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Di antaranya, sebelum saya membahas tentang konsep dari budaya positif, Bapak Ibu guru, ketika saya menyebut budaya positif, di benak Bapak Ibu guru terbesit apa? Maksudnya apa itu budaya positif? Ada yang bisa? Apa? Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dibudayakan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dibudayakan di sekolah. Boleh, betul. Ayo, Bapak, Ibu, monggo silakan yang mau berpendapat. Apa yang Anda pikirkan setelah mendengar budaya positif? Kenapa nih Bu? Ketika Anda mendengar budaya positif, budaya positif itu apa? Nah, boleh seperti Bioni boleh. Kebiasaan-kebiasaan ya Bioni. Apa lagi monggo? Bioni? Di kebiasaan yang yang baik. Budaya positif itu kebiasaan yang baik yang diterapkan di dalam sekolah agar anak-anak ini memiliki karakter dan berperilaku yang positif dan tidak seperti itu. Dari pernyataan Bu Yoni sama Bu Hanum, betul, boleh. Jadi budaya positif itu bisa perilaku atau kebiasaan atau pembiasaan yang dilakukan di sekolah, dan itu yang berdampak baik atau positif bagi peserta didik kita. Seperti itu. Mau ditambahin lagi? Monggo, Bulut? Sudah? Oke, sama ya. Baik, kalau seperti itu kita penerapan konsep-konsep intinya. Nanti budaya positif ini penerapannya ada 6. Yang pertama
yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga distribusi. Jadi dari keenam ini nanti akan kami jabarkan. Saya sendiri Siti Maidah nanti akan menjabarkan 3 dari konsep inti tersebut, yaitu yang pertama budaya positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, dan nanti akan dilanjutkan yang keempat yang dilanjutkan sama Pak Sarji, yaitu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Lanjut Pak Sarji. Disiplin positif. Lanjut Pak. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini harus bisa tumbuh dari diri anak tersebut. Maksudnya gimana? Jadi itu dari dalam anak itu sendiri, bukan dari pengaruh dari luar. Seumpama anak itu mau belajar, ketika bu guru bilang nanti kamu mendapat nilai bagus tak kasih uang 10.000, itu kan bukan dari dirinya. Nah seperti itu. Dia unsurnya itu harus langsung dari dirinya sendiri. Dia tidak terpengaruh pada unsur dari luar. Contohnya anak itu diberi hukuman, dihukum, terus hari selanjutnya dia menjadi baik. Itu hanya sekilas saja, karena dia merasa takut ketika sesudah dihukum. Tapi selanjutnya itu tidak bisa berlanjut. Kenapa? Karena itu unsurnya bukan dari dalam dirinya sendiri. Itu ada unsur dari luar, karena dia sudah mendapatkan hukuman, dia berubah menjadi baik. Terus ketika dia mendapatkan hadiah, dia jadi baik. Tapi jadi baiknya itu tidak dari dirinya sendiri. Itu unsur dari luar. Tuh, lanjut Pak Sarji. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu tadi. Jadi disiplin positif itu tadi pengaruhnya itu pada dirinya sendiri. Ketika dia sudah sadar pada dirinya sendiri tentang disiplin positif, maka dia akan selalu mengingat-ingat, ini yang saya lakukan ini baik. Ini yang saya lakukan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Jadi itu yang membuat dia lebih ke arah disiplin untuk mengontrol dirinya dalam melakukan tindakannya. Dia jadi tidak akan, yaitu tadi, sesuai dengan dirinya sendiri, tidak seperti adanya imbalan atau adanya pujian dari orang lain, atau bahkan adanya paksaan, seperti itu. Jadi disiplin positif ini unsurnya langsung dari diri kita sendiri. Lanjut Pak Sarji. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, ini memang yang kami harapkan. Semoga disiplin positif ini dapat kami tularkan pada bapak ibu semua. Jadi untuk memotivasi internal anak itu tidak ada, jangan sampai tadi membuat pujian, paksaan dan hukuman. Jadi itu harus bisa muncul pada diri kita sendiri. Harapannya kenapa? Anak itu supaya bisa bertanggung jawab pada perilakunya, dan yang terpenting budaya positif atau disiplin positif ini nanti bisa kita terapkan di sekolah
di rumah maupun di masyarakat. Lanjut Pak. Dari disiplin positif ini terdapat 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikannya dalam disiplin positif sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila yang sudah Bapak Ibu ketahui. Bahkan mungkin di setiap kelas sudah ada yang namanya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini nanti berarti berhubungan dengan perilaku dan tindakan anak. Pembiasaannya bisa kita lakukan sebelum pelajaran kita melakukan Asmaul Husna. Sudah nih Bapak Ibu? Sudah deh? Saya kira tiap kelas sudah. Terus sebelum mulai pelajaran berdoa. Sesudah pelajaran kita mau pulang juga berdoa. Itu alhamdulillah sudah kita laksanakan setiap hari. Mandiri. Jadi anak di sini dituntut untuk mandiri. Maksudnya mandiri di sini bukan egois untuk dirinya sendiri loh ya. Jadi mandiri di sini itu dia bisa mengatasi hal-hal yang rumit yang dia bisa kerjakan sendiri. Terus berkebinekaan global. Ini kita contohkan saja dengan di SD kita kan ada anak bukan ABK mungkin kalau seperti awal di kelas 4 itu kan tidak normal, tidak selayaknya seperti anak-anak yang lain. Dan itu alhamdulillah dengan keadaan awal yang seperti itu anak-anak bisa menerima. Jadi tidak ada yang bully atau tidak ada yang mengejek atau bahkan semua kelas atau bahkan semua anak-anak merangkulnya mau bermain dengan anak tersebut. Terus di sini bergotong royong. Bergotong royong ini setiap kelas atau bahkan dalam sekolah kita ada 1 minggu sekali di situ ada Sabtu bersih, gotong royong dalam kebersihan lingkungan sekolah. Kalau di dalam kelas kita sudah ada jadwal piket. Jadi di situ setiap anak nanti mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk membersihkan kelas. Terus yang selanjutnya yang kelima adalah kreatif. Di sini kreatif nanti ini ada hubungannya dengan bisa kita tautkan dengan pelajaran proyek. Jadi di situ nanti kreatif atau kreativitas anak akan terlihat pada saat kita pelajaran proyek. Terus yang selanjutnya bernalar kritis. Di sini bernalar kritis anak-anak harus bisa mengatasi masalahnya itu dengan berpegang teguh pada pendiriannya. Lanjut. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Sedikit dulu Pak, ya Pak Bapak Ibu. Kesannya buatan semangat, kesannya buatan ngantuk, nggih. Di sini saya ada clue-nya, ice breaking clue-nya. Ya, betul ini enak mawon, betul ngomong ya. Clue-nya tambah 2, berarti kan 26 tambah 2. Diingat-ingat clue-nya tambah 2. Pak Ipul jalan-jalan ke Sulawesi. Pun bayang nama. Kirain menonton sih. Pak Iwan jalan-jalan ke Sulawesi. Ini jalan-jalan kemana? Korea. Buji nak samun toyong ada lawan, oke? Ada yang lain. Korea yang lain ya. Oh ini kita referensinya Pak Iwan. Di jalan-jalan keluarnya tambah
Ini ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nanti untuk motivasi perilaku manusia ini masih ada hubungannya dengan disiplin positif. Jadi untuk perilaku manusia ini juga sama seperti disiplin positif. Jadi perilaku manusia baik jangan sampai ketika baik sudah mendapatkan hukuman baru baik, terus mendapatkan penghargaan baru baik, terus mendapatkan nilai yang mereka percaya baru baik. Tidak seperti itu. Jadi motivasi ini harus itu tadi sama seperti disiplin positif, harus muncul dari dalam kita, dalam diri kita sendiri, dan itu nanti akan memunculkan rasa tanggung jawab pada diri kita sendiri dan akan membuat disiplin positif itu nanti akan semakin terlihat. Lanjut tadi. Sekarang keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas setiap kelas? Namun kalau boleh tahu, keyakinan kelas dan peraturan kelas beda dong berarti? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bulut beda Bu? Bedanya apa Bulut? Bedanya apa Bulut? Bedanya apa? Monggo, kalau yang bisa memberi pendapat bedanya antara kenapa kok disebut keyakinan kelas, kenapa kok ada juga yang namanya peraturan kelas? Itu bedanya apa? Ayo Bul? Jawab monggo Bu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bedanya itu kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru secara sepihak. Jadi siswa itu hanya sebagai objeknya, pelaku. Artinya ketika dia melanggar itu sudah pasti ada hukumannya kalau peraturan seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu beda. Keyakinan kelas itu diciptakan bersama-sama dengan murid. Jadi dia juga berpendapat dan itu belum diketahui hukumannya, tidak ada hukumannya. Jadi mereka hanya ini keyakinan kesepakatan kelasnya apa. Jadi nanti kalau melanggar bagaimana? Nah itu dibicarakan sama-sama tahu dari kedua belah pihak. Seperti itu. Atas nama biji, betul sekali. Jadi untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas ini sangatlah berbeda. Kalau benar dibicarakan atau yang diberi berpendapat biji, untuk keyakinan kelas ini kita memang harus dalam pembuatannya harus bermusyawarah dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu tahu apa keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi anak-anak itu paham, bisa mengerti, bahkan tahu konsekuensinya. Tapi tidak ada hukumannya loh. Ini tidak ada hukumannya. Tahu konsekuensinya kalau memang itu sudah kita buat sendiri. Jadi itu yang membuatkan kita sendiri di dalam kelas bermusyawarah antara guru dan anak. Bahkan itu pun sebenarnya ada rentetan caranya. Yang pertama itu kan turunan dari peraturan kelas. Peraturan kelas diturunkan terus menjadi nilai-nilai kebajikan. Kebajikan dan nilai-nilai kebajikan nanti akan diturunkan baru menjadi keyakinan kelas seperti itu. Jadi bedanya ya beda jauh. Kalau peraturan sekolah memang ada hukumannya. Seumpama kalau ke hari Senin memakai topi atau bahkan upacara, tidak memakai topi atau bahkan tidak memakai sabun, nah itu kan ada hukumannya seperti itu. Tapi kalau untuk keyakinan kelas karena kita sudah membuatannya bersepakat dengan anak-anak, maka itu tidak ada hukumannya. Tapi nanti anak-anak tahu, jadi tahu konsekuensinya seperti ini, itu salah, itu betul, kan? Seperti itu. Lanjut. Dari poin pertama sampai yang ketiga, Bapak Ibu paham atau
Tidak paham atau tambah tidak mudeng? Baru paham ya? Ya. Nah, jadi kalau keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah didengar dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Saya contohkan pada Bu Ruth kelas 1. Apa nih Bu? Tata tertib. Oh, itu tata tertib. Ya, kita contohkan ya. Pak Saji ada contohkan betul Pak? Nah, ini keyakinan kelas. Nah, yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Terus selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Selanjutnya berkomitmen terhadap setiap tugas, terus senantiasa membantu. Hormat, di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menyediakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini nanti akan dibuat seperti itu keyakinan kelas. Jadi di sini hormat, berarti di sini setia, bukannya terus apa? Hormat. Kalau anak-anak kan seperti ibu hormat, berarti kalau ketemu bu guru hormat ya enggak seperti itu. Nah, tante anak harus jadi hormat ketika meminjam barang milik teman, harus bilang, ngomong. Nah itu. Terus kalau sudah bisa dikembalikan lagi seperti itu. Terus ini selanjutnya mandiri. Oh, ini ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif seperti itu. Dari nanti tak saji. Ini ada cuplikan video keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu amati. Nanti Bapak Ibu bisa simak ya, nanti kebiasaan baik apa atau budaya positif apa yang ada pada video ini. Coba nanti kita simak sama-sama.
Ya Bapak Ibu, itu tadi adalah proses pembentukan dalam keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas itu tadi tidak langsung kita bentuk sendiri, tapi itu berhubungan dengan murid, dimusyawarahkan, jadi murid tahu bagaimana prosesnya, dan nanti anak-anak atau murid juga tahu konsekuensinya seperti apa, dan diharapkan keyakinan kelas tersebut bisa tertanam pada diri anak tersebut. Untuk materi 1 sampai 3 ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Ada pertanyaan, betul? Betul. Yang kami harapkan budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita. Ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi yang terpenting adalah untuk anak didik. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan dari diseminasi budaya positif ini. Kami harapkan kita bisa bersama-sama belajar untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, kita terapkan, kita sambil belajar, kita sama-sama menerapkan budaya positif ini di SD kita, SD Negeri 1 Kalibang. Itulah pemaparan dari saya, Siti Humaidah. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.